Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan ini ada bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-32. Efesus pasal 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Tema kita membangun hubungan yang benar. Membangun hubungan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Rasul Paulus menggambarkan tentang hubungan antara Kristus dan jemaat yang digambarkan sebagai atau seperti kepala dan tubuh. Relasi atau hubungan yang tidak mungkin terpisahkan. Tubuh tidak mungkin hidup tanpa kepala. Kekepalaan juga menunjuk pada otoritas ataupun kuasa. Berarti jemaat berada di bawah otoritas ataupun pemerintahan Kristus. Namun juga menarik bahwa sebagai tubuhnya, maka jemaat pasti akan mendapatkan perhatian dan kasih dari sang kepala. Ayat 29 menyatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Akan tetapi, pada saat yang sama, jemaat hendaklah memiliki ketundukan dan ketaatan kepada Kristus, sang kepala atau pemimpin yang sudah mengasihi jemaatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, relasi yang benar dengan Kristus, maka akan menghasilkan relasi yang benar pula di dalam kehidupan praktis, dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, hubungan suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kita lihat bahwa ketundukan haruslah karena kasih dan kepada kekasih. Bukan ketundukan kepada preman, bukan kepada yang lain. Demikian juga, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hubungan yang saling melengkapi dan saling membangun terlihat dalam hubungan antara suami dan istri. Tapi perhatikan bahwa pusatnya adalah Kristus sebagai kepala. Yang kedua, hubungan orang tua dan anak. Disebutkan di sini anak-anak taat pada orang tua dan juga menghormati orang tua supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sebaliknya, orang tua hendaklah mengasihi dan mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jelas di sini, baik orang tua maupun anak-anak semuanya harus berpusatkan kepada Tuhan. Yang ketiga, hubungan tuan dan hamba atau antara bos dan juga bawahan, antara pemimpin dan karyawan. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dan bekerja dengan tulus hati seperti untuk Tuhan. Tuan-tuan hendaklah memperlakukan hambanya dengan baik. Jangan menekan ataupun mengancam. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa mengawasi seluruh kehidupan kita, baik sebagai tuan maupun sebagai hamba, sebagai pemimpin maupun sebagai karyawan. Jadi kita lihat bahwa semuanya harus berpusat kepada Tuhan. Yang keempat, hubungan dengan sesama. Oleh sebab itu, hendaklah kita membangun relasi yang baik dan benar terhadap sesama manusia dimanapun kita berada. Di rumah ataupun di luar rumah, di gereja ataupun di tempat kerja, di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat, dimanapun kita berada. Tetap ingat bahwa kita punya kepala, punya pemimpin utama dalam hidup kita.
Siapakah dia? Yesus Kristus. Dialah yang menjadi kepala, menjadi pemimpin yang senantiasa mengawasi kita. Tapi dia tidak hanya mengawasi, dia juga mengasihi kita. Maka mari kita terus membangun hubungan yang benar dengan terus melihat kepada Kristus Yesus sebagai pemimpin utama. Dia yang sudah membenarkan kita. Maka mari kita hidup di dalam kebenaran dan membangun hubungan yang benar dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu. Dan kami dapat merefleksikan ataupun mengaplikasikan firman-Mu. Bagaimana kami membangun relasi atau hubungan yang benar. Baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama. Dimulai dari keluarga kami, demikian juga dengan orang-orang yang ada di lingkungan kerja, bahkan dengan siapa saja. Tuhan memimpin kami supaya kehidupan kami dapat menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.